Belum. Ya, kok belum? Belum. Oke, nanti coba Aman di. nih. Kenapa? Ada yang kesulitan nggak? Ada Saya kesulit nggak glitch dari bahasa Rusia nih. bahasa Rusia. Wait. Mister cek Bagusnya. di course-nya dulu kalau gitu. Oh ya, sekalian coba cek course-nya yang di bagian keempat ya berarti ya sekarang. Udah pada ungu belum? Udah pada hidup belum course-nya? Harusnya course-nya udah pada hidup. Baca bisa. Kenapa? Double. Mister mau share course-nya dulu. Course-nya yang nge-glitch yang pakai bahasa Rusia yang mana nih? Kemarin yang variabel Mars kan? Sorry, kok variabel Mars sih? Kemarin itu eh, Ini sudah kayak gini. Bloknya masih tetap sama namanya aja tuh. Otitom. Otitom. kemarin kan kita ngerjain pingpong kan ya? Iya kan? Yang pingpong ini Iya. kan? Bukan? Iya kan? Kemarin kita ngerjain pingpong ini. Cuman kemarin kan Mister nunjukinnya belum selesai tuh. Terus tinggal ngelanjutin yang bagian apa tuh kemarin? Kurang dua kan? Nah, menghitung bola sama mendeskripsikan pemeriksaan kemenangan siapa yang menang gitu kan. Variabelnya coba Mister cek. Variabelnya ini Mister kok pakai bahasa Inggris ya? Udah L player gini. Kalau teman-teman gimana? Punya adik-adik gimana? Saya mau ke toilet dulu. Oh ya, silakan Delvin. Silakan. Yang lainnya gimana? Apakah pakai bahasa Rusia? Kalau pakai bahasa Rusia atau bahasa yang kurang dimengerti langsung dihapus aja nggak apa-apa. Kalau yang punya Mister ini kebetulan udah pakai bahasa Inggris nih. Nih, lihat ya. Nih, L player, L score, R player, R score. Coba Mister cek di tracknya ya. Harusnya di tracknya mana tracknya ya? Oh, M5P3 ya. Ada kesulitan nggak pada saat kita mau menghitung skornya? Itu kan konsep variabel ya. Konsep variabel yang kita bisa menyimpan variabel, kemudian ketika dia misalnya ngegolin, berarti nambah satu kan gitu kan konsepnya kemarin. Nah, itu ada yang kesulitan nggak dengan pemahaman itu? Karena nanti kalau kita bingung di bagian situ, nanti pada saat implement code-nya akan menjadi susah tuh. Gimana? Aman nggak tuh yang nomor tiganya? Kemarin kan yang kita, ini besaran. Kenapa dibesarin? Nah, ini kemarin yang belum itu yang ini kontrol karet. Kontrol raketnya udah. Yang ini belum. Kemudian yang ini kemarin jadi PR. Jadi ketika menang kalah. Jadi kurang lebih nanti programnya misalnya ini kita isi ya kanan. Oh ya ini. Kita running dulu. Ulang. Do you play pingpong? Ini kanan. Ini kiri. Nah, tuh menang. Tuh menang. Jadi kalau dia nih ya, yang kanan mencetak gol, dia skornya nambah nih ya. Lihat. Nah, yang nomor 5 duluan, yang mendapatkan skor 5 duluan, nanti dia misalnya jadi pemenang. Nah, winner is kanan. Jadi dilihat dari winnernya, skornya yang 5 itu yang mana? Yang kanan apa yang kiri kan gitu. Kebayang ya konsepnya? Semuanya kebayang? Aman? Faris, Kenzi, Rizky, Amel, dan Adrian. Terbayang konsepnya? Oh ya. Bayang? Mister, sudah. Terima kasih sudah mengizinkan saya ke toilet. Oke, sama-sama Delvin. Bentar nih temennya kok nggak belum gabung ya? Udah jam 7 lebih 6 nih. Katanya ada yang mau bergabung tadi soalnya. Nih, kalau dari tim kita kurangnya Za. Betul Za? M5P4. Iya, benar. Oke. Belum ada yang ini mencoba untuk mengerjakan yang ditugas yang terakhir kemarin? Belum? Ada malu-malu nih. Oke, kalau gitu Belum, Mister. gimana? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan?
dari tugasnya itu kira-kira yang bikin bingung apa? Atau apa yang mau di ini dulu dibahas? Aman? Pertanyaan untuk terkait dengan pertemuan minggu kemarin aman? Kita pertemuan kemarin masih ingat kita bahas apa? Kata kuncinya terkait dengan variabel dalam game. Jadi kita lebih dalam lagi untuk membuat variabel kayak menampilkan Jadi skor. buat menyimpan skor game bukan? Ya bener, nyimpan skor game. Tapi nyimpan skor gamenya karena suatu trigger tertentu ya. Kalau kemarin kan kita nyimpannya kan misalnya kayak apa itu namanya, menyentuh keranjang, menyentuh bucket dan sebagainya. Nah sekarang kita buatnya jadi kayak multiplayer. Biasanya karena ada suatu trigger tertentu yang dia ngegolin, terus dia nggak bisa ditangkap oleh si raketnya dan sebagainya. Nah nanti setelah itu kita Aku tahu variabel yang bisa jadi multiplayer, yang bisa online itu cloud variabel bukan? apa namanya? Cloud variabel bukan? Cloud variable itu yang seperti mana tuh? Maksudnya namanya apa apanya nih? Cloud variabel tuh jenisnya tuh maksudnya bisa disimpan gitu kok. Nah, misalnya nih kalau aku nge-live, nah kan variabelnya tuh satu, pas aku ke gamenya lagi dia variabelnya masih satu kayak gitu. Oh iya bener. Betul. Jadi kita nyebutnya state variable ya. Kalau untuk secara umum, semuanya itu biasanya disimpan di dalam cloud storage. Jadi dia itu semacam, bukan, dia namanya cloud tapi bukan berarti dia kayak awan ya. Karena dia sebenarnya penampakannya kita nggak tahu tuh. Kenapa kok dia asal mulanya tuh kok disebut cloud? Karena dia itu sebenarnya ada di mana-mana servernya. Dia itu berhubungan sama server. Server itu adalah yang menyimpan data-data kita. Bisa jadi ya kayak tadi contohnya skor, atau mungkin apalagi ya selain skor ya. Ya state itu sendiri. Misalnya kita udah sampai level berapa nih? Level 2, level 3. Habis itu kita keluar kan? Nah, terus kita masuk lagi, state kita masih tersimpan. Nah, biasanya kita nyebutnya state variable karena dia tuh mengandung sesuatu yang dia posisinya, ya posisinya tuh bisa macam-macam ya, posisi skor, posisi level. Aku lihat yang di yang flower generation yang kedua aku lihat ada clone. Ada clone? Yang mana? Belum masuk kita kan? Adakah di ini? Nih lihat aja nih. Mana? Coba lihat. Iya nih. Screencast kan? Yang mana? Ah, coba. Wih. Ini yang M5 L4 ya? Udah kebuka ya? Tapi nggak tahu itu bisa dipakai apa nggak tuh? Mister belum ngecek lagi. Ini kan nggak otomatis. Jadi mungkin beda. Oke, udah 7.10 nih. Kita coba mulai aja ya. Nanti biar temannya yang baru nanti menyusul kalau misalnya dia ini udah masuk. Ini dari tim kita udah komplit nih, tinggal Za kayaknya izin. Tapi nanti Mister coba ingatkan dulu di grup supaya nanti segera bergabung. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Jadi ini masih terkait variabel ya. Kita variabel itu sampai 2 pertemuan lagi. Nah, besok Maksudnya minggu depan kita pertemuannya terkait dengan project. Jadi 2 pertemuan sisanya nanti kita akan membuat project chatbot. Nah, chatbotnya sama tuh kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang pada saat kita buat misalnya nyimpan nama, kemudian nyimpan umur. Nah, nanti ditanya tuh sama botnya. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Misalnya ada bot kucing, boleh. Ntar pakai boleh apa, Mbak? Apa aja. Bot kucing, bot apapun yang misalnya mau teman-teman pakai, atau bot dot, bot alien dan sebagainya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan buat itu di 2 minggu ke depannya ya. Jadi minggu depan kita mulai, kemudian minggu depannya lagi kita mulai. Jadi ada 2 pertemuan yang nanti kita akan bahas terkait dengan project variabelnya. Jadi disiapin nih mulai dari hari ini. Kalau nanti misalnya ada ide-ide, silahkan dicatat. Kemudian nanti diimplementasikan di minggu ke depannya, direncanakan seperti apa. Jadi nanti teman-teman sudah pada dapat gambaran.
minggu depan kira-kira mau buat apa nih chatbotnya. Bisa dibuka lagi chatbotnya itu kayak kita nanya, ada karakter nanya namamu siapa, nah, terus kamu umurmu berapa dan sebagainya. Cuma nanti di chatbot itu kita nanti akan melakukan suatu hal yang interaktif ya, nggak cuma nama-nama saja. Jadi misalnya nanti chatbotnya itu bisa lompat. Jadi kalau misalnya kita pilih kamu ingin aku melakukan apa nih, misalnya terus di kita program, kalau kita masukkan kode lompat dia bisa lompat. Kalau kita masukkan kode coba panggil temenmu, nanti dia manggil temennya dan sebagainya. Jadi nggak hanya menampilkan namamu Lukman ya, umurmu ini ya, kamu lebih tua dari aku, nggak hanya itu. Jadi nanti ada interaktifnya. Nah itu gambaran proyek kita ke depan ya, 2 minggu ke depan ya kita akan coba selesaikan. Nah sekarang sebelum masuk ke proyek, kita masuk ke pertemuan terkait dengan variabel sebagai parameter. Kalau Mister ngomong terkait dengan parameter, kira-kira apa yang di benak teman-teman nih? Ada semuanya. Ada yang pernah dengar parameter nggak? Nih, variabel sebagai parameter. Mister izin share screen dulu ya. Kalau generation itu, yang flower generation itu yang kedua kan nggak ada automatic check dan semua blok ada kan. Nah, kan situ bisa pakai extension nggak? Boleh, selama support di itunya ya, di bagian apa itu web kita ya, web scratch kita boleh Delvin, nggak apa-apa. Pakai aja. Nggak pakai penguin. Oke, sip, boleh. Mau tahu hack? boleh, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke tadi. Ada yang mau pernah dengar parameter nggak? Belum pernah dengar parameter semuanya? Jadi parameter itu sebenarnya sama, dia itu variabel. Cuman kenapa kok disebut parameter? Karena dia menjadi suatu input dari fungsi. Nah, fungsi yang kita kenal di Scratch itu yang ada tulisan my block yang warna merah atau prosedur ya, kalau kita di materi kemarin nyebutnya itu adalah fungsi sebenarnya. Kalau di dunia coding yang sebenarnya nanti kedepannya teman-teman mempelajari itu sebagai fungsi. Nah, yang menjadi inputan itulah yang disebut parameter. Tapi itu sama sebenarnya variabel. Pada dasarnya dia itu variabel. Nah, di mana variabel itu menjadi masukan di dalam fungsinya. Jadi ibaratnya kalau kita punya perusahaan ya. Ada perusahaan besar yang memproduksi tas. Inputnya apa? Ya ada benang, ya ada kulit, ya ada apalagi kancing dan sebagainya. Jadi yang membuat tas itu apa? Jadi itulah yang dimaksud dengan input dan parameter. Jadi kebayang ya, yang dimaksud variabel sebagai parameter itu apa? Kira-kira seperti itu bayangannya. Jadi kalau ada kita buat melihat produksi semacam pabrik gitu, nah dia memproduksi apa nih, tas kayak tadi. Nah parameternya apa aja nih inputannya? Bisa macam-macam. Nah sama seperti variabel, bisa digunakan bermacam-macam. Nah sebelum masuk ke dalam parameter itu sendiri, seperti biasa kita akan coba refresh. Jadi Mister akan coba jelaskan kembali. Variabel itu terkait dengan beberapa hal yang bisa kita define. Bisa entar itu isinya value-nya adalah numerik, bisa kalimat, kata, dan sebagainya ya. Variabel itu bisa boolean. Boolean itu termasuk yang misalnya kita menyimpan variabel benar atau salah gitu ya. Misalnya kayak apakah tinggi Mr. Lukman itu lebih besar daripada 160 cm? Nah, itu nanti kan menjawab true or false kan? Nah, itu juga bisa disimpan dalam variabel. Ya, kenapa? Delvin mau tanya? Mister, kita tuh bikin variabel di my block itu kayak boolean sama yang bulutan itu kita bikin di my block. Kalau boolean itu kayaknya nggak ada deh di bloknya. Boolean itu bisa kita simpan dengan menggunakan komparasi. Jadi contohnya kayak gini. Oh bentar, Mister mau buka dulu yang scratch-nya. Nggak ada boolean, kalau nggak percaya aku kasih lihat deh. Apa tuh? Ini input, kan ada input number or text, add an input boolean sama add a label. Mana? Add in input ya. Ya, boolean itu tapi buatnya bukan dari variabel. Coba cek di variabelnya. Variabelnya nanti dia menggunakan operator. Jadi yang dibuka tadi oleh Delvin udah benar tuh di my block ini kan. Sorry, Mister mau coba share screen. Apakah share screen Mister udah muncul belum? Oh ya.
ini kan di make block ini kan ada input boolean. Lihat boolean ini gambarnya apa nih? Ada kotak ya. Apa nih? Bukan kotak sih. Apa itu namanya? Belah ketupat. Nah, ini coba kalau kita ini ya, kita running ya, kita okein. Lihat di sini bentuknya ada variabel yang bentuknya kayak ada block name-nya. Lihat bentuknya segitiga. Apa sih ini namanya? Belah ketupat nih, belah ketupat tapi ada kayak panjangnya. Dia nanti tujuannya supaya kita bisa memasukkan komparator. Komparator seperti ini nih. Ada di operator kan, nanti di operator yang nanti bentuknya kayak jajar genjang gitu loh. Sebentar, ada nggak di sini ya? Nah, Mister pindah dulu. Nah, ini dia. Di operator, nah ini komparator nih namanya. Logic. Nah, ini logic. Or sama not ya, yang waktu itu kita pelajari. Ya, ini and or not, ini logiknya. Ini komparator ini juga masuk nih. 3 ini. Ada lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Satunya mana sama dengan? Ini dia. Jadi ada 6 yang bisa kita gunakan sebagai pembentuk untuk boolean. Jadi nggak langsung didefinisikan gitu. Kalau yang lainnya, kenapa? Kontens A juga komparator. Terus yang apa kontens A itu? Yang mana? Yang di my block nih? Bukan. Yang mana sih? Di operator ada yang namanya apple kontens A gitu. Aku lihat. Apple konten. Ini. Iya. Iya, benar. Tapi ini kan untuk melihat ini ya, apa itu namanya? Dia string. Khusus karakter string saja. Enggak ikut Mister lagi. Kalau ini tadi kan yang kita pakai ini secara global ya, secara umum. Kalau ini biasanya dipakai untuk string saja. Tapi kalau ini kita bisa pakai string juga kan, misalnya yang ini ya, yang ini bisa pakai string ya. Sama dengan nih. Misalnya kayak kalau konten itu misalnya ada kalimat aku suka Python. Terus Mister tulis di sini konten Python. Bener apa salah tuh kalimat tadi itu? Nah, ini dipakai seperti itu. Jadi ada nggak unsur yang tadi disebutkan di bagian belakangnya? Sama kayak komen like please, terus habis itu aku like please content like ya berarti jadi true kan? Ya, bener. Kurang lebih penggunaannya kayak gitu. Jadi biasanya kalau dia boolean itu bentuknya yang kayak gini nih. Pemanfaatannya sampai pakai komparator. Kalau ini dia nyebutnya apa ya kalau istilahnya? Bisa juga disebut komparasi, cuman nanti asumsinya adalah dia ngefilter apakah ini tuh benar dari apa yang atau konten A itu materinya nggak ada sih, ini lebih ke arah pengembangan. Kalau di ini di apa itu di algoritmik kita menggunakan komparasi yang normal sih Mas Yan. Di komparasi yang seperti ini, lebih besar, lebih kecil, sama dengan and or not. Nah, jadi ini kalau yang bawah ini biasanya kita explore tuh. Jadi kalau nanti misalnya ada di sini pengen eksplorasi, jangan sungkan-sungkan, langsung explore aja, nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang bingung, nggak apa-apa tanya ke Mister, supaya nanti Mister bisa mencoba untuk belajar bersama dengan adik, ya kan? Adik kalau misalnya ada yang bingung, teman-teman ada yang bingung, ntar Mister bisa jelasin bagian mana yang bingung, gitu. Gimana? Oke, kebayang ya untuk yang bagian boolean tadi. Jadi boolean itu nggak diketik kayak gini, misalnya diketik biasa false, misalnya kayak contohnya kita buat variabel nih, ini kasarnya ya, buat variabelnya adalah apa ya, is sekolah, liburan aja, variabel liburan misalnya. Ada variabel liburan ini kita mau set dia jadi true or false, kita nggak bisa langsung tulis kayak gini ya. Gimana, Adrian? Ini udah mulai dikerjain Mister. Oh, oke, siap. Udah pada masuk ke course-nya? sabar. Oke, nggak apa. Kalau ada yang masuk course-nya juga nggak apa-apa. Tapi tetap ini dulu ya. Kita coba Mister mau coba memahamkan dulu terkait dengan boolean. Boolean itu nggak bisa langsung ditulis kayak gini ya. Liburan sama dengan true, nggak boleh. Ini true-nya ini tulisannya nanti sebagai string. Artinya variabelnya ini menyimpan tulisan bertuliskan true. Tapi bukan liburan ini menyimpan variabel boolean true, bukan, artinya beda. Kalau mau kayak gitu buatnya seperti ini misalnya. Nah, liburan ini diisi boolean misalnya kayak
100 lebih besar daripada 50. Maka liburan ini menjadi tipe data boolean dengan value-nya adalah true. Kenapa? Karena 100 lebih besar dari 50. Betul, true dia nilainya. Jadi nggak bisa langsung diketik ya. Hati-hati. Oke. Itu sebagai gambaran aja. Nah, sekarang Mister coba balik lagi ke materi. Nah, itu tadi sebenarnya udah masuk ke dalam ini ya, variabel sebagai parameter ya. Sedikit-sedikit kita udah masuk ke dalam variabel parameter. Nah, ini kita review bentar. Nah, terkait dengan skor tadi, teman-teman juga udah bagus banget. Tadi udah pada paham semuanya, udah aman. Udah tahu penggunaan dari variabel itu bisa macam-macam, bisa untuk menyimpan skor, di mana skor itu juga bisa kita trigger dengan suatu hal. Kemudian event itu bisa banyak ya. Event yang kita kenal itu bisa ada yang bendera hijau diklik, kemudian ada yang menerima pesan dan sebagainya. Kemudian apalagi di sini penentuan skor. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian parameternya. Nah, ini yang ada di dalam Scratch, variabel atau parameter yang ada dalam Scratch itu sebenarnya ada yang mengandung parameter. Contohnya kayak gini nih. Ini Hello 2 ini parameter. Semuanya parameter. Jadi yang menjadi inputan dari komen. Jadi ini sebenarnya fungsi ya. Ini fungsi sebenarnya. Cuman karena kita buat sederhana di Scratch, jadi seakan-akan ini cuman satu komen doang. Enggak, sebenarnya ini panjang ini urusannya nih. Kalau ini dibuat coding dengan kalimat, panjang. Ya, tergantung dari nanti instruksi seperti apa. Jadi yang ada di sini adalah parameter. Parameter itu bisa kita replace dengan variabel. Nah, contohnya kayak gini. Ini kita replace nih dengan variabel. Tuh, bisa. Dan kita udah mencoba untuk mereplace ini dengan pas kemarin waktu kita belajar terkait dengan bot. Dia nanya nama, kemudian kita replace dengan katakan nama selama 2 detik misalnya. Nah, itu contoh sebagai parameter. Nah, parameter ini nggak cuma di fungsi yang built-in tadi. Ini namanya fungsi built-in, itu adalah fungsi yang sudah ada di dalam Scratch. Kita nggak perlu buat lagi, udah disediain, tinggal pakai. Ya, gitu ya, itu fungsi built-in namanya. Tapi kalau kita mau buat fungsi sendiri atau nyebutnya kalau di sini prosedur ya, prosedur sendiri ada di MyBlock. Nah, MyBlock tadilah yang Mister contohkan di sini. Di bagian MyBlock ini. Nah, ini ada parameternya sebagai inputnya. Bisa macam-macam. Ini number text-nya kalau dia langsung, kalau ini sebagai boolean. Boolean itu nggak bisa langsung. Kalau number atau text bisa langsung. Oke, back ke sini lagi. Nah, ini juga ada beberapa ekstensi yang bisa kita pakai. Ada pen, ada pen, Mickey dan sebagainya. Bisa dicoba nanti. Nah, ini contoh dengan prosedur dengan parameternya. Kalau ini ada label yang biasa, kasih nama, itu adalah label. Nah, 2 ini sebagai parameter. Satunya parameter boolean, satunya parameter angka atau teks. Jadi kita bisa buat itu. Jadi kalau angka atau teks bisa langsung kita define, enak gitu. Tinggal ketik aja di variabelnya, di set variabelnya, udah selesai. Nah, sekarang kita coba masuk ke platformnya ya, biar lebih kebayang yang dimaksud dengan parameter. Sebenarnya ini sama seperti yang udah dipelajari teman-teman semuanya. Tinggal kita mencoba untuk mengeksplorasi aja lebih dalam lagi. Oke, seharusnya ini M5P4 sudah kebuka semua ya. Lesson 4-nya di bagian nomor 10, Scratch generator bunga. Nah, silakan dibuka. Kemudian Mister mau buka dulu yang model tracknya supaya kita bisa berangkat bersama-sama. Yep. Mulai dari awal lagi. Oke. Ini dia. Ini ada, ini check by teacher nih. Ini ngapain ini? Ketika Anda menekan tombol spasi, muncul mari kita program itu. Oke. Ini ngerandom untuk ini ya, generatornya ya. Coba, tadi katanya ada yang udah coba ngerjain. Coba screencast semuanya supaya Mister bisa lihat. Sudah sampai mana ngerjainnya? Ini ada petunjuknya semuanya sebenarnya di sini di bagian bawahnya. Nah, ini prosedur dengan parameter. Ini tadi kita harus buat ini. Artikan bunga dengan dan sebagainya. Itu define ya, maksudnya ya kalau yang bahasa Inggris. Ini udah ada belum codingannya? Belum ya, kita buat ya berarti. Nah, yang ini yang ada di sini cuman erase all ini dan sebagainya. Nah, ini hati-hati nih, jangan dihapus ya. Ini kita pakai nanti. Kita minggirin dulu.
Kemudian kita buat my blocknya dulu. My block, make blocknya. Nah, bloknya ini kita buat sebagai apa nih? Kita lihat jumlah kelopak sebagai parameter. Kalau bentuknya bulat gini, ini kemungkinannya ada dua. Kalau enggak string, ya number. Kalau enggak teks, ya numerik. Cuman karena ini jumlah kelopak, berarti dia isinya nanti numerik ya. Kebayang ya? Nah, jadi kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan label. Tadi tulisannya apa tadi? Bunga dengan. Nah, ini jumlah kelopak bunganya. Variabel yang dikasih nama jumlah kelopak. Bener kan? Jumlah kelopak. Kemudian yang bagian ininya kelopak. Ini labelnya ya. Yang sebelah kanan dan kiri ini yang paling Mister, ujung ya. Tadi itu Mister tadi kok bisa itu aja adanya? Gimana? Mister bisa nggak kenapa? Ada tambahan kayak gitu ya boleh Mister? Oh, ada di tengah-tengah iya. itu parameternya. Tadi Mister memilih yang bagian add input. Jadi ini kalau diklik add input dia muncul nih. Nah, ini bisa dihapus ya. Misalnya kita salah nih, add inputnya kebanyakan. Udah dihapus deh pakai tanda ini. Tanda sampah. Nah, udah dihapus bisa. Add input ada dua yang tadi Mister jelaskan. Bisa boolean, bisa input yang bisa kita langsung setup. Yang bisa langsung di setup cuma dua, number dan text. Kalau boolean nggak bisa, kita harus pakai komparator. Komparator tadi yang udah Mister jelaskan. Tadi juga ada masukan dari salah satu komparator yang lain juga dari Delvin. Contohnya kayak ngefilter kalimat, ngefilter string dan sebagainya, itu juga termasuk komparator. Apakah ada atau enggak? Kan jawabannya gitu. True or false. Nah, di sebelah kanannya ini bisa kita kombinasikan dengan label misalnya, bisa. Jadi ini tadi contohnya kayak tadi Mister buat ini bunga dengan terus jumlah variabelnya apa, kelopaknya. Di belakangnya Mister kasih nama kelopak lagi. Dan disesuaikan sesuai dengan yang ada di ini ya, di contoh ini ya. Bunga dengan kelopak. Kelopak. Oke, ini bagian jumlah kelopaknya. Nah, di sini. Nah, ini nanti kita isi dengan ini ya, komennya. Mulai dari hapus semua kostum berikutnya sampai ke jumlah kelopaknya. Nah, ini sepertinya sudah ada kan tadi kita lihat. Nah, ini dia. Ini kan? Ini sama nih. Kita pasangkan di sini. Jadi yang tadi yang belum ada prosedurnya kita masukkan sebagai prosedur dia. Sebagai prosedur atau sebagai fungsi yang nantinya bisa kita panggil. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan jumlah kelopak ini sebagai input dari komen kita. Nah, ini kita bisa ambil ya. Ntar, bisa hapus dulu. Ini kita bisa ambil ini variabelnya. Ini sebagai variabel nih. Sama kan bentuk variabel? Variabelnya ada di sebelah. Enggak ada. Bentuknya variabel kan kayak gini juga nih. Kalau kita mau pakai sama. Parameter juga sama. Makanya tadi Mister bilang parameter sebenarnya variabel yang kita bisa pakai di dalam prosedur ini. Ya, nggak bisa di luar prosedur ya. Ini nggak kepanggil nanti. Karena ini hanya berlaku di dalam prosedur. Meskipun bisa dipasang tapi nggak kepanggil. Ya, jadi masukkan ke dalam prosedur kita. Jadi konsepnya sebagai variabel lokal. Nah, jadi ini ya, jumlah kelopak. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian putarnya ini juga dimasukkan variabel jumlah kelopaknya. Karena nanti dia yang akan menentukan berapa sih nanti putaran derajatnya. Karena kan kalau dia kelopaknya 8 berarti ya 360 derajat dibagi 8 dong. Kan gitu. Supaya dia sesuai dengan putarannya, jumlahnya. Nah, ini tadi nanti kok ditutup lagi. Nah, ini tadi yang bagian prosedur dengan parameter sudah clear ya. Yang pertama terkait dengan pemanggilan prosedur dengan menggunakan parameter jumlah kelopak. Oke, sekarang yang kedua. Bentar, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang sudah mencoba sampai sini aman? Kenzi, Rizky, Amel, Delvin, Adrian, aman? Faris? Aman ya? Oke. Lanjut ya berarti ya. Aku nebak-nebak dulu deh. Ini soalnya aku tadi lagi sibuk ngerjain course nih pas Mister lagi ngajar nih. Yang si variabel jumlah kelopaknya itu kan ada tuh si parameter kosong. Nah, diisinya si jumlah kelopaknya jadi si angka yang diisi di parameter bukan? Jumlah kelopaknya yang mana nih? Coba. Devin bisa tampilin ininya, screencast-nya.
yang disampaikan oleh Delvin bisa ditunjukkan dengan model pemodelannya, komennya Delvin seperti apa? Supaya Mister kebayang dengan pertanyaannya Delvin. Ini kita ceritanya ini masih Delvin membahas yang prosedur dengan parameter atau yang udah masuk ke yang bagian selanjutnya nih? Ini Mister tadi mencontohkan yang pertama dulu. Delvin tadi nebak yang bagian apa nih? Yang ini, jumlah kelopak ini apakah bisa di-define gitu maksudnya? Didefinisikan, diisi dengan kalimat, diisi dengan nomor lain gitu? Atau angka lain? Begitu maksudnya? Halo? Maksud aku gini nih, Mister. Kelihatan Mana? kan? Start. Belum keluar nih screencast-nya. Mister kok nggak gerak? Coba di Misalnya screencast dulu. Steps. Nah, dia bakal move satu steps nggak? Si step ini bakal jadi satu kan? Kalau kita define stepnya satu. Kalau kita define stepnya satu gitu maksudnya. Apakah jadi satu? Betul maksudnya gitu? Gimana? Oke gini deh, biar nggak bingung. Nah sekarang Mister coba lanjutin dulu. Ntar coba nanti Delvin tebakannya bener apa enggak ya? Move satu steps dia beneran. Aku kan define move steps. Nah, si steps ini tuh parameternya. Nah, terus habis itu aku kasih block move, terus habis itu parameter stepsnya aku taruh tuh di 10-nya. Nah, move steps jadinya nih. Nah, terus habis itu aku, terus habis itu aku masukin di yang move satu stepsnya yang versi salinan. Nah, terus habis itu beneran ini satu, beneran move satu step dia. Jadi si step ini bakal berubah sesuai angka yang kita input dalam si parameter kosong ini ya. Betul. Jadi dia sama seperti kalau kita ngedefine variabel, pas kita mau set berapa, misalnya kayak 1 tadi contohnya atau 2, nanti variabel itu ketika dia dimasukkan sebagai input parameter, maka parameternya akan berubah jadi 1 juga. Jadi kalau dia dipanggil lagi nama parameter stepnya tadi, nilainya 1. Betul. Nah, jadi sama seperti ini tadi. Ini kan jumlah kelopak belum kita define nih. Ini jumlah kelopak isinya berapa? Belum tahu kita kan? Nah, di tahap selanjutnya nih, jumlah kelopak nih. Kita bisa gunakan yang ini. Kan ketika kita buat parameter, kita tuh disediakan blok ini nih. Ini blok ini dipakai ya. Ini dipakai nih, bunga dengan titik-titik kelopak. Nah, ini tujuannya adalah kita mau isi parameternya berapa. Kalau ini kita isi misalnya 10, berarti jumlah kelopaknya berapa? Ini. Berapa yuk? Jumlah kelopak ini berapa kalau Mister isi dengan angka 10? Lihat bentuk 10, bener. Lihat bentuknya. Ini kan bunga ntar. Nih, lihat ya bentuknya biar kebayang ya. Kenapa kok bisa 10? Tulisan jumlah kelopak ini diwakili dengan titik-titik ini nih. Coba lihat, bunga dengan sama kan? Bunga dengan titik-titik, titik-titik ini tadi kan kosong. Ya kan? Kelopak. Jadi ini sebenarnya adalah fungsi yang tadi kita buat. Jadinya bentuknya cuma satu gini kan. Dibuat sederhana. Kenapa? Fungsi itu sebenarnya pada saat kita mau make, kita cukup panggil namanya. Nanti itu adalah fungsi yang sebenarnya ketika nanti kita udah ngoding dalam bentuk teks. Nah, oleh Scratch dibuat simple. Jadi ketika kita udah define bunga dengan jumlah kelopak, maka fungsinya itu bentuknya jadi satu komen. Sama kayak komen-komen yang lain. Nah, ini kan satu komen namanya. Kita copot dulu. Ini namanya satu komen. Ini sebenarnya bentuknya kayak gini, define dan sebagainya. Cuman dia udah built in. Tadi yang Mister sampaikan, udah disediain, tinggal pakai kita. Nah, sekarang kita tugasnya adalah membuat custom function atau custom prosedur dengan parameter. Nah, nanti bentuknya jadinya kayak gini, mirip kan sama kayak yang GoToExec juga sama kan bentuknya. Nah, cara makainya gimana? Ini nanti tinggal kita isi. Misalnya kita isi berapa? 3. Nanti parameternya akan jadi 3. Parameternya sama dengan 3. Kalau kita ganti lagi 5 atau 6, ya nanti jumlah kelopaknya juga jadi 6. Nah, kebayang ya. Jadi jumlah kelopak ini nggak serta-merta ada bim salah bim muncul sebelum kita define.
Kalau nggak kita define dia nggak ada isinya. Ya, kenapa? Mister, saya mau ke toilet. Oke, siap. Silakan. Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung nggak sampai sini? Yang dimaksud parameter itu sebenarnya variabel sama. Cuman nanti jadinya dia suatu komen. Kenapa kok komen, Mister? Karena dia sebenarnya fungsi. Kita coba ya. Kebayang nggak dengan kalau misalnya kayak gini? Bergerak. Masih ingat dengan kalau kita cuma define bergerak doang, terus kita panggilnya dengan pakai ini? Kalau kita mau ngontrol karakter, ini kan juga komen namanya. Cuman komennya nggak ada input gitu loh. Ya sama kayak punya ini next costume. Next costume ini nggak ada inputnya, dia udah satu komen. Kalau ini yang change color effect by, dia punya parameter, dia fungsi dengan parameter ini. Ini komen dengan parameter. Parameternya mana, Mister? Yang ini parameter. Sama kayak punya kita yang kita custom. Ini adalah komen yang berisi parameter. Parameternya mana, Mister? Yang ini sama. Nah, cuman awalnya 0 nih, bukan 0, kosong. Nah, tugas kita adalah mengisi sesuai dengan bentuk nanti kaleidoskopnya seperti apa. Kalau kita tekan tombol spasi, dia isinya random angkanya kan? Ada 3, ada 4, ada 8 dan sebagainya. Nah, kebayang ya? Nah, kita gunakan apa untuk membuat si variabel ini ada isinya? Kita isikan bisa macam-macam ya. Kita langsung isikan dengan angka. Kita bisa gunakan variabel lain, contohnya kayak gini, ada pick random. Mister. Nah, ya pakai pick random bisa juga. Jadi di sini kebetulan ini kita hapus saja. Kita nggak pakai biar nggak bingung. Nah, jadi ini nanti kita isi dengan pick random untuk mengisi jumlah kelopaknya antara 5 sampai 25 kelopak. Ini Mister ini dulu. Minggirin. Nah, jadi kayak gini. Jadi tadi kita ambil dari sini prosedur atau custom function kita, custom prosedur kita yang isinya ada parameternya. Parameternya kita isi apa, Mister? Pakai random. Kebetulan di sini diminta random kan, ketika dia dipencet spasi, dia kan random tuh munculnya. Nah, setelah itu baru kita buat dia dengan mengaktifkan tombol spasinya. Jadi pick random ini yang udah dipasangkan sebagai parameter di fungsi bunga dengan titik-titik kelopak, kita pasangkan di space-nya ini, when space key press. Sudah deh. Nah, sekarang kita coba ya. Ini 5 sampai 25. Kita running, kita pencet tombol spasi. Nah, ya kan random kan dia munculnya. Saat dia dipencet tombol spasi, maka dia akan generate variabel baru. Nilai variabel baru. Di mana nilai variabel ini nanti akan dikirimkan ke dalam jumlah kelopak. Oh, jumlah kelopak. Aku udah set 5 nih. Nah, jumlah kelopak masuk. Oke, diterima sama jumlah kelopak. Setelah itu jumlah kelopak mengirimkan variabel nilainya ke dalam repeat. Repeatnya akan sama. Kalau dia ini 5, maka repeatnya 5 kali. 5 kali suruh membuat gambar stem yang dia nanti perputarannya itu 360 derajat dibagi berapa? 5. Berarti berapa derajat tuh? 5 itu 70-an derajat ya. 72 derajat ya. Nah, jadi dibuat 72 derajat sebanyak 5 kali. Jadi dia muter sampai ketemu yang 360 derajat. Ada 5 kelopak berarti. Kebayang ya Mbak sini ya. Jadi tujuannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Faris, Kenzi, Rizky, clear penjelasan Mister terkait dengan kelopak dan parameter yang prosedur yang mempunyai parameter. Wah, udah pada clear semua nih kayaknya nih. Udah pada lanjut semua ya? Oke, Faris udah udah mantap. Amel gimana, Amel? Wih. Udah? Oke, good. Yuk, sekarang kalau udah semuanya, Adrian sama Delvin udah clear? Oke, kalau udah clear semuanya, kita coba masuk ke yang nomor 2. Nomor 2 ini apa nih? Ketika Anda menekan tombol keyboard dari 3 sampai 9, pola baru muncul dan jumlah kelompoknya sesuai dengan angka yang ditekan. Tambahkan ekstensi pen. Buat prosedur dengan parameter. Oh, ini benar-benar dari scratch nih, dari awal. Kalau tadi yang nomor 1 kita udah disediain nih beberapa.
Nah, codingannya sama sebenarnya, tapi kita coba dimulai dari awal nih. Apa aja nih yang perlu kita susun? Jadi kira-kira kalau gambarannya teman-teman bisa lihat di codingan yang pertama. Kalau yang punya Mister, lihat di sini punya Mister nggak tersave, jadi dia akan ngeriset ulang lagi. Kita ulangi dari make block dan sebagainya. Nah, kalau yang teman-teman nanti coba bisa dilihat di nomor 1 kalau misalnya butuh referensi. Nah, sekarang kita Mister akan coba mulai dari awal di sini ya, sesuai dengan instruksi di sini. Apakah ada penempatan awal nggak? Belum ada. Sekarang kita tambahkan dulu ekstensi pennya. Ekstensi pen itu ada di sebelah kiri ya. Ekstensinya, bukan pennya maksudnya. Ekstensinya ada di sebelah kiri pojok bawah. Kita ambil yang pen. Nah, kalau udah berhasil dia mengimpor pennya, maka dia akan muncul palet pen di sini. Nih, palet pen. Kita klik, isinya nih banyak nih. Ada pen, up, erase, all, dan sebagainya. Jadi untuk menggambar ini. Nah, setelah itu kita buat program. Yes, ada yang mau ditanyakan? Sih ya udah. Dan Oke, saya Delvin. juga mau nanya. Apa tuh? Yang mana? Kamu nanti aku bakal Mister mau kan ada nih pen up pen down, tapi mouse down cuma ada satu doang, nggak ada mouse up. Mister mau update biar Scratch nambahin mouse up sama previous kostum nggak? Yang mana? Nggak ada di sini punya Mister. Yang di website ya, yang di website nggak ada nih. Kalau yang di Scratch Mister belum cek. Yang sekarang. Pelajaran yang seru. Nggak. Kalau yang di sini yang disediakan hanya erase Kan emang all. nggak ada. Aku Ya kan? minta update biar ada itu. Oh, maksudnya request ke tim developernya. Oke, nanti Mister coba tanyakan deh, apakah bisa diupdate karena ini biasanya dia harusnya sih kalau memang ada di Scratch 3-nya. Scratch 3 ya, yang di bagian aslinya ada, harusnya di sini juga ada, tapi tergantung dari apakah dibuka apa enggak. Kayak yang nomor 1 ini kan coba lihat, cuman blok doang yang dibuka. Yang lainnya enggak ada. Ya kan? Nah, jadi nanti akan coba Mister ini deh, Mister sampaikan kalau misalnya yang ini mau dicoba dibuka semuanya gitu ya, yang bagian extension pen-nya. Karena mungkin ada keterbatasan kuota bandwidth. Jadi beda ya dengan web sama yang kita pakai web aslinya sama yang kita pakai yang di platform. Di platform ini dia beda batasan kuotanya. Jadi takutnya mungkin akan ada banyak yang harus diakses kan. Nah, mungkin dibatasi dulu. Jadi sementara kita pakai yang ini dulu ya. Kita akan gunakan yang ini dulu. Kalau misalnya mau buat yang eksplorasi, teman-teman bisa masuk ke yang MIT Scratch-nya, yang dari benar-benar punya Scratch-nya, yang seperti ini. Yang benar sih? Oh ya benar ini. Lah kok yang ini ya, pakai yang ini nih. Kalau misalnya teman-teman mau explore pokoknya nyari yang project-project yang keren-keren, di sini banyak nih. Buat gambaran juga referensi ke teman-teman boleh banget. Jadi di sini banyak banget, jadi bisa belajar bareng di sini juga bersama. Nanti kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanyain ke Mister juga nggak apa-apa. Oke ya, kita balik lagi ke bagian yang flower generator tadi. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sini. Tadi extension pen udah. Sekarang prosedur dengan parameter sama seperti sebelumnya. Bunga dengan jumlah kelopak gitu kan. Labelnya ada 2, yang kiri kanan, kemudian di tengah-tengah ada variabelnya. Sebagai apa dia? Sebagai parameter. Kita tambahkan dulu variabel inputnya di tengah, kemudian kita tambahkan label. Ini kita ganti di sini bunga dengan, kemudian di sini kelopak. Ini isinya jumlah kelopak. Ya udah jadi. Kalau udah jadi diklik OK. Yang kita panggil tadi add input yang ini ya, number or tag. Agak ngeblur Mister, jadi nggak kelihatan. Oh, kayak ngeblur. Wait. Udah Mister, sekarang udah benar. Udah jelas? Oke, sip. Nah, sekarang balik ke sini. Ini ya, tadi bunga dengan sama variabelnya jumlah kelopak. Ini label terakhirnya kelopak. Nah, sekarang kita klik OK dulu. Udah dapat nih. Nah, define prosedurnya. Aku malah jadi makin susah. Sesat. Kayak Kenapa kok makin sesat, Delvin? takut salah. Ya udahlah.
Tahu benar, siapa tahu salah. Kok coba tahu salah? Bukan salah, mungkin penempatan bloknya nih. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Nah, sekarang penggambaran bunganya seperti apa? Sama seperti tadi. Kita panggil dulu erase all. Kenapa kok harus erase all, Mister? Supaya ketika nanti kita ngeriset, ketika pencet spasi ya tadi, kita hapus dulu, kemudian kita gambar ulang lagi kelopaknya. Jadi tujuannya erase all itu. Kalau nggak ada erase all nanti gambarnya numpuk. Mau kelopak 3 numpuk di titik itulah, kelopak 4 numpuk di titik itulah, seterusnya. Jadi nggak kelihatan, nggak karuan nanti gambarnya. Tujuan erase all tuh kayak gitu. Kemudian kita buat kostum berikutnya. Kita ikutin kodenya, next kostum. Kemudian ubah efeknya. Ini efek ini mana? Ubah efek ini terkait dengan warna ya. Jadi change color effect kalau yang pakai bahasa Inggris ya. Ini Mister gedein dulu supaya kelihatan jelas. Oke, semoga jelas. Kemudian selanjutnya kita buat dia mengulangi apa yang dia lakukan. Kita gunakan cap, kalau bahasa Inggrisnya stem ya. Stem kalau salah. Iya benar, stem. Kita panggil, kemudian sebelumnya kita kasih kontrol untuk repeatnya ya, repeat. Kita masukkan di sini stemnya. Terus terakhir apa nih? Putaran. Putaran 360 derajat itu diambil dari putaran lingkaran penuh. Karena kan kita mau bentuk kelopak kan, bentuknya kelopak berarti kan satu lingkaran penuh ya, itu 360 derajat. Nah, sekarang kita ambil putarannya mau belok ke kiri, putaran ke kiri boleh, putaran ke kanan boleh, terserah teman-teman. Kalau Mister ngikutin yang ada dulu di sini, kemudian kita ambil operatornya sebagai pembaginya, nanti 360 derajat dibagi dengan jumlah kelopaknya. Jadi ini kita masukkan ke dalam repeatnya, dan ini terakhir di bagian degree-nya supaya apa? Pas. Gesernya pas, muternya pas. Kayak tadi misalnya ya, kalau kita mau buat 4 kelopak, berarti sekali dia geser itu 90 derajat kan? 360 per 4 berarti 90 derajat. Berarti setelah dia cap yang pertama, posisi di 0, dicap, kemudian dia geser 90 derajat, cap, geser 90 derajat ke bawah jadinya cap, geser 90 derajat ke kanan, cap. Nah, udah selesai. Jadi pas 4 kelopak. Tujuannya seperti itu. 360 derajat dibagi jumlah kelopak ini supaya dia muternya pas. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Udah terbayang dengan masing-masing komen yang ada di sini? Yang ini untuk ganti warna, kalau next kostum seperti biasa kita ganti kostum-kostumnya. Jadi ini kostumnya ada banyak loh ya. Coba lihat nih. Kostumnya ada banyak nih. Jadi dia nanti kalau kita pencet lagi yang kedua, pencet lagi yang ketiga, dia bisa berbeda-beda sesuai dengan posisi kita terakhir di mana. Kalau posisi kita terakhir Mister di sini di atas, dipencet yang kedua dia munculnya yang ini. Kecuali kalau dibuat random. Random kostumnya bisa nggak urut tuh. Kalau ini kan next kostum dia selalu urut. Oke, sampai sini aman ya? Kebayang? Ada yang bingung? Ada yang masih belum kebayang? Kalau belum kebayang silahkan ditanyain. Ini codingannya masih sama persis, cuman kita dimulai dari benar-benar kosong. Nah, sekarang selanjutnya adalah penggambaran bunganya. Ini penggambaran bunganya tadi udah ya. Program pilihan untuk jumlah kelopaknya. Nah, ini. Berarti kita kecilin dulu, nggak cukup. Nah, kita pakai ini. Ini boleh yang atur ukuran 50% ini boleh dipakai, atau boleh nggak apa-apa. Soalnya kalau 50% itu kecil loh ya. Ini misalnya nah, kalau ini 50% itu nanti kecil banget. Segini. Boleh dipakai, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang ukuran ya, yang ukurannya. Boleh dipakai. Yang pergi ke ini juga kalau mau dibuat random boleh, tapi jangan pakai 180 derajat ya. Kenapa? Karena nanti dia nyangkut di ujung atas ini, enggak kelihatan kelopaknya. Mending dia ada di tengah-tengah aja kalau mau dibuat. Y-nya itu dinolkan. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Mister pakai aja ya. Mister panggil dulu codingannya yang ini dulu. Supaya nanti kebayang maksudnya seperti apa. Kita atur ukuran ke 50%. Set. Mana set size. Kita taruh sini. Kemudian pergi ke. Nah, ini yang tadi Mister bilang kalau bisa jangan 180 derajat. 180 Y-nya. Kalau 180 dia nanti di ujung dia, ke atas. Kemudian ini kita pilih random dulu. Kita pakai yang ada di komennya nih ya, supaya nanti kebayang apa sih maksudnya Mister, kenapa kok kalau bisa dibilang jangan 180, nanti nyangkutnya gimana. Kita lihat ini minus 230,
sama 43. Ini nggak seluruhnya nih, cuman minus 230 itu di paling ujung kiri, 43 itu paling di tengah-tengah sini. Nggak sampai ke kanan. Nggak sampai ke kanan banget, nggak sampai nempel. Nah, sekarang kita pakai, buatlah ini ya semuanya agar saat kita klik angka 3 atau pencet angka 3, kita akan mendapatkan 3 kelopak. Kemudian kalau 4 kelopak dan seterusnya. Nah, sekarang kalau cuma 3 kelopak jadi gimana? Jadi kita perlu yang pertama ini prosedur yang perlu kita perhatikan. Prosedur ini harus kita define nih parameternya. Dengan cara apa? Ini kita ambil dulu. Hati-hati, jangan lupa ini. Ini nggak akan jalan kalau ini nggak ada. Oke? Nah, setelah ini ada, baru kita define nanti. Dia nanti ini angkanya berapa nih? Sesuai dengan apa yang dituliskan di sini. Kalau dia ternyata apa itu namanya? 3 misalnya, maka kelopaknya juga 3. Jadi di sini ketikin angka 3 misalnya. Nah, kemudian kita buat dia triggernya kontrol kontrol apa event ya? Oh, event when I press, mana press? Oh, ini when key press. Misalnya 3, sesuai dengan angkanya ya. 3. Jadi nanti 3 ini akan men-trigger si bagian kelopak bunga ini supaya dia bentuknya bentuk kelopaknya muncul. Nah, ini Mister belum pasang nih. Mister belum pasang ini. Sekarang kita coba dulu. Kita running. Kita pencet angka 3 ya. Nah, tuh kan? Udah muncul ya kelopaknya. Nih. Set. Udah muncul. 3. Nah, sekarang kalau ini dipasangkan, ya tadi kan ini dibilang dia tambahan ya. Tambahan, tapi nanti kalau digabungkan dengan ini ntar jadinya agak kurang kelihatan bagus. Sekarang kita coba cek. Ini kita tambahkan di sini. Setelah erase all, kita akan buat seperti ini. Lihat hasilnya ketika dipencet angka 3. Tuh, dia ke atas tuh. Ke atas. Nah, kalau ini di 50% jadinya kayak nyangkut. Ya. Coba cek lagi ya tuh. Kita klik dulu tombol bendera hijaunya, kemudian 3. Tuh nyangkut. Makanya tadi Mister bilang kalau mau dipakai yang random, posisi random boleh, tapi buatlah dia di tengah aja biar kelihatan cakep. Jadi kelopaknya kelihatan. Nah, kan di tengah-tengah sini. Dia bergeraknya di tengah sini. Nah. Gitu. Bayang ya. Jadi penggunaan yang bagian ini tadi ini hanya untuk membuat posisinya dia munculnya berbeda-beda. Kanan, kiri dan sebagainya. Nah, untuk kanan kirinya juga bisa diatur. Boleh mau dipakai ini mentok sama kanan kirinya juga boleh. 240 sama minus 240 sama minus 230 sama plus 240 atau 230. Kanan kirinya mentok nih. Jadi kalau ini nah. Oke. Nah, sekarang nanti tugasnya teman-teman coba buat nanti dia pada saat dipencet angka 4 sampai 9 dia akan memunculkan kelopaknya. Sekarang coba dikerjakan sampai pukul 8 ya. Cukup ya 5 menit ya. 5 menit cukup lah. Kan cuma buat kayak gini. Tapi tugasnya coba buat kalau dipencet angka 4 muncul 4 kelopak. Kalau dipencet angka 5 muncul 5 kelopak. Sampai angka 9. Mister kasih waktu 5 menit. 10 menit deh. 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan ya. Mister akan coba timer ya. Harusnya sih kalau tadi nggak ada yang ditanyakan kan udah paham nih. Harusnya 5 menit aja udah cukup. Ayo, nanti Mister cek ya. 5 menit pertama Mister mau cek apakah ada yang sudah selesai selama dalam waktu 5 menit. Tugasnya kebayang ya. Jadi kita buat sekarang teman-teman coba buat dia kelopaknya kalau dipencet angka 4 muncul 4 kelopak. Dipencet angka 5 muncul 5 kelopak dan seterusnya. Boleh pakai yang kode tambahan tadi, boleh enggak masalah. Mau pakai kode tambahan yang pakai random position juga boleh, mau enggak pakai yang random position juga boleh. Kalau ada yang bingung nanti coba tanya ke Mister ya, jangan suka-sukaan. Oke, Rizky, gimana Rizky? Kebayang ya semuanya ya? Ayah. Rizky, Kenzi, Adrian, Delvin, sama Amel. Ada pertanyaan belum? Belum?
Oke, 5 menit pertama nanti Mister akan coba cek ya. Atau jangan-jangan udah ada yang selesai. Coba Mister cek dulu dari atas nih. Delvin sudah bisa screencast belum? Atau masih trouble di sana untuk screencast? Soalnya Mister lihat kadang merah, kadang kuning nih di punya Delvin nih. Aman nggak kalau screencast? Suara Mister terdengar jelas? Oke. Ini dipencet spasi. Nah, sekarang tadi Mister tugasnya coba Delvin buat kalau dipencet angka Delvin. Jadi nanti dia nggak random. Jadi dia waduh sampai 1024. Hati-hati nge-lag ya di website karena kita pakai websitenya Algo nih. Ada keterbatasan. Yes, gimana Adrian? Ada tanyain? Mister, ini maksudnya when tricky pass itu maksudnya gimana, Mister? Yang Kan apa? aku kok misalnya mencet itu bakal dia muncul 3 kelopak bunga, Mister, gitu. 3 kelopak bunga karena pencet angka 3 kan? Iya, maksudnya Coba pencet angka gimana? 4. Nah, itu angka 4 dan 4 kelopak tuh. Udah benar tuh. Kenapa yang ditanyakan apanya? Ini kenapa kalau mencet angka 3 kan dia bakal otomatis muncul 3 kelopak kan, Mister? Benar. Tapi kenapa pas aku udah sekali klik angka 3, tapi kenapa dia nggak cuma 1 kelopak doang ya, Mister? Masa sih? Kalau Mister ngelihatnya kok 3 nih? Punya Adrian kan? Ini Adrian kan bener. Adrian. Iya. Coba pencet angkatnya. Ini 3 kelopak nih. Oh, bentar. 3 kelopak itu Adrian. Maksudnya ini ya, Adrian kelopak itu tuh yang ini. Yang ini nih. Ini 1, 2, 3. Bukan 3 bunga. Kalau yang dimaksud Adrian kayaknya bunga ya. Bukan bunganya yang 3, tapi kelopaknya. Makanya tadi Mister loading nih. Perasaan udah bener punya Adrian, kok dibilangnya nggak keluar kelopak. Jadi teman-teman suaranya masih putus. Oke. Sorry. Bentar, Mister cek. Benar, Mister. Gimana? Berarti kebayang ya Adrian itu udah bener tuh, udah 5. Nah, udah bener nih 5 kelopak. Nanti lanjutin sampai 9 kelopak ya. Kita masih ada waktu berapa menit lagi nih? 6 menit lagi. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa ini? Oh, Za. Halo Za. Assalamualaikum. Salam. Iya. Di Baru ML baru berapa join ini, Za. Mister? Kenapa? ML berapa? Oh, ML modul 5 lesson 4. Za. Modul 5, nah Mister coba masuk ke course-nya dulu ya. Ini modul 5, pilih modul yang variabel. Kemudian lesson 4. Yang nomor 10 ya, Za. Kita masih di nomor 10. Papa. Kita masuk Mister, aku dan Mister. Udah, waduh. Mantap. Yang lainnya gimana? Bentar, Mister tunjukin dulu yang punya ke Za dulu. Nomor 10 ya, Za, diklik. Kemudian nanti harusnya Za akan masuk ke bagian ini. Yang pertama itu ini. Nah, ini dia. Bentar. Oke, Mister masuk ke sini. Kaleidoskop judulnya Za. Mana punya Za bisa di screencast supaya Mister bisa cek. Ya, nomor 10 diklik. Benar, udah. Mana nomor 10 di scroll ke bawah yang lesson 4 scratch generator bunga. Oke, yang itu nomor 10 diklik. Yap. Oke. Jadi yang pertama Za ikutin yang kode yang ada di sini nih, sesuaikan dengan yang ada di bagian tugasnya yang di sebelah kanan. Ada prosedur dengan parameter, ada jumlah kelopak dan sebagainya. Coba diikutin di situ. Nah, nanti jadinya kayak gitu tuh Za. Dia akan muncul gambar kelopaknya. Za coba dulu yang di bagian prosedurnya. Nanti Mister akan cek lagi yang punya Za. Mister akan coba masuk ke teman-temannya tadi yang lagi mengerjakan tugas. Tadi siapa yang sudah tadi? Adrian ya?
Mana Adrian? Coba Mister cek. Udah sampai 9 ya. Tadi Mister instruksinya sampai 9 ya kelopaknya. Bentar. Oke, 1 4, 5, 6, Oke. 7, 8, 9. Oke. Mantap. Berarti kan tinggal ini ya, ngerubah eventnya aja ya. Oke, good, nice. Yang lainnya gimana? Selesai. Yes. Kalau mau dicoba-coba yang lain lagi, komen-komen yang lain silakan, nggak apa-apa Adrian. Yang lainnya gimana? Ada yang udah selesai belum? Rizky gimana Rizky? Coba, siapa yang udah selesai? Faris ya? Oke. Mana Faris? Yang nomor 2, jangan lupa disubmit ya kalau udah selesai supaya nanti bisa Mister checklist untuk ininya, hijaunya. Oke. Ini masih 100% ya Faris ininya ukurannya. Nggak mau dibuat 50%. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ini 3. Terus 4. Oke. Yes. 7, Yap. 8, 9. Oke, mantap. Oke, thank you Faris. Yang lainnya Rizky. Tadi Rizky Mister cek tadi kayaknya udah kelar bener kan ya. Tadi kelihatan merah-merahnya banyak banget soalnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Oke, good. Mantap. Coba di running, dipencet angka 9-nya Rizky. Bisa jalan? Oke, mantap. Oke, good. Yang lainnya mana? Delvin gimana Delvin? Udah pakai event 1 2 3 belum? Yang di bagian nomor 2 pakai event yang key press ya. 1 2 3. Amel gimana Amel? Aman? Bisa Mister coba cek hasilnya yang dikerjakan Amel tugasnya. Kurang berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Sudah selesai untuk tugas buat kelopak. Oke, Mister coba cek. Mister izin masuk ya. Oke, nomor 1. Wis. Buat animasi nomor 1 nih Amel. Yang nomor 2 gimana nomor 2? Yang nomor 2 nomor 1 hati-hati di save dulu ya. Jangan sampai ini kelupaan untuk di save. Nomor 2 gimana? Udah selesai angka 3 sampai 9-nya? Oke. Nah, oke. Yang punya Amel ini bener sebenarnya Amel, nggak ada masalah. Ini programnya jalan, nggak ada error sama sekali, betul. Cuman yang dilakukan Amel ini masih menggunakan komennya diulang-ulang kan Amel, coba lihat. 3 ada erase all semuanya, terus ada juga erase all dan sebagainya. Nah, itu bisa disederhanakan dengan kita mendefine prosedur yang dengan parameter tadi Amel. Jadi Amel cukup buat satu prosedur, tinggal nanti prosedurnya dipanggil. Jadi yang dibuat Amel tadi itu udah benar sebenarnya. Cuman kalau mau sederhana itu bisa menggunakan prosedur yang tadi Mister jelaskan pakai parameter. Jadi kalau tadi Mister ini ya pindah ke nomor 1 jadinya hilang deh. Hilang. Jadi di nomor 1 pun juga ada nih. Jadi nomor 1 ini sebenarnya kan kita bisa sederhanakan yang tulisan ini. Nah, ini kan kayak gini nih yang punya Amel. Tadi gambarannya. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan menggunakan blok tadi tuh Amel. Oke, waktunya sudah habis. Nah, jadi kita bisa gunakan yang space ini. Yes, yep, betul 26. Ya, sekarang kita coba lanjut ke yang ini dulu ya. Ke next stage-nya. Amel udah good, mantap, semuanya udah oke, keren semuanya. Kenzi gimana Kenzi? Oh ya, Kenzi gimana nih Kenzi? Aman gak Kenzi? Suara Mister kedengaran Kenzi? Yang nomor 2 atau yang nomor 1? Nomor 2 apa nomor 1 yang belum? Yang nomor 1 belum. Oh, nomor 1. Oke. Kita bahas nomor 1 sebentar ya. Nomor 1 itu sebenarnya sama seperti yang di nomor 2 Kenzi. Jadi kan kita punya kode seperti ini. Sama untuk Za ya sekalian. Za tadi masih baru bergabung. Kita buat make block dengan nama
sama dengan, kemudian jangan lupa kita tambahkan input di sini, jumlah kelopak. Untuk yang lainnya boleh ini ya, lanjut ke pelajaran berikutnya, di course berikutnya, nggak apa-apa dilanjutin. Ntar Mister akan menyusul. Kemudian sorry kok tambah input. Semua kan tambah label terakhir. Terakhir labelnya kelopak. Jadi buatnya kayak gini. Amel, Za sama Kenzi. Jadi kita buat prosedurnya kayak gini dulu. Ada parameter di tengah-tengah, jumlah kelopak. Sampai sini clear. Punyanya Za gimana? Udah sesuai dengan yang dicontohkan Mister di online lessonnya? Nah, oke, ini punya Mister, punya Za mana? Punya Za. Iya, blok nama jumlah. Blok namanya itu diganti dengan tulisan bunga dengan, gitu Za maksudnya. Jadi itu diklik kanan dulu. Di make. Oh, mau buat ulang lagi? Boleh. Bunga dengan, tulisannya bunga dengan, diketik dulu. Habis itu baru nanti coba dilihat di bagian online lessonnya Mister ya. Baru nanti ada variabelnya add input. Add an input. Jadi setelah Za ketik bunga dengan, habis itu klik add an input yang ada di sebelah pojok kiri bawah. Kenzi juga sama ya, di bagian pojok kiri bawah ini diklik. Kalau sudah mengetikkan bunga dengan, diklik untuk mendapatkan parameter sebagai masukan dari si prosedurnya. Bunga dengan, terus dengan, spasi dengan. Oke. Aman semuanya? Untuk Za sama Kenzi? Clear? Bunga dengan, kemudian ditambahkan add an input. Yep. Add an input, diklik. Add an input, kemudian nanti ditambahkan dituliskan jumlah kelopak. Add an inputnya. Yep. Nah, itu dituliskan jumlah kelopak sama seperti yang punya Mister contohin. Oke. Coba dibuat dulu, ntar kalau sudah klik OK ya, klik OK yang ada di bawah sini. Yang bagian terakhir ini klik bagian labelnya lagi. Jadi ada tadi setelah kita ketik jumlah kelopak, kita klik add label. Oke, sekarang yang teman-teman yang sudah masuk ke course selanjutnya, coba Mister akan coba buka juga. Oke, yang nomor 1. Bentar, Mister udah selesai belum? Oke, nah itu ditambah kelopak. Di label teksnya itu diklik, ditulis lagi kelopak Za. Di label teksnya itu diklik, kemudian dihapus, diganti tulisannya kelopak. Nah itu. Yang di tulisan yang label teks itu yang di atas. Nah itu betul, diklik. Nah diganti kelopak. Kelopak. Oke, nah sekarang pencet OK. Good. Nah, kalau sudah, baru nanti kita buat codingnya. Di dalam bunga ini, di dalam prosedur ini, kita tambahkan ini. Kita geser, kita masukkan ke sini. Set. Nah, udah jadi. Untuk bagian prosedurnya, prosedur jumlah kelopaknya. Nah, tapi di dalam jumlah kelopak ini, kan ada parameter nih. Nah, parameter ini akan dipakai di dalam fungsinya masing-masing. Jadi yang angka 10 ini tadi kita ganti sama 10 di bawah ini, kita ganti dengan variabel jumlah kelopak. Ini kita klik aja. Diklik, kemudian ditarik. Nah, jadi variabel kan? Parameter adalah variabel sebenarnya. Jadi ada 2 nih. Oke, good. Kenzi, clear sampai sini? Aman ya? Ya, Mister. Oke, nice. Nah, sekarang
kita ingin memanggil prosedurnya dengan cara apa? Ini ada komen yang udah disediakan. Saat kita membuat prosedur, kita akan disediakan komen. Nah, kita pasang di sini. Kita pasang di space, di bawahnya space ini, kita pasang. Jadi ambil dari kiri, taruh di sini, kemudian ini di dalamnya kita buat random angkanya, angka 5 sampai 25. Ini kita tarik ke atas biar jadi satu. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kalau ini dipencet bendera hijau, diklik bendera hijau, kemudian kita pencet spasi, maka dia akan random tuh. Tuh, udah jadi. Nah, kayak aku bayang ya. Jadi kita gunakan prosedur dengan parameter untuk membuat fungsi. Nanti fungsinya ini akan dipanggil oleh main programnya dengan pemicunya adalah spasi. Kapan program ini dijalankan? Ketika spasinya ditekan. Nah, ditekan dari 5 sampai 25 dan seterusnya. Random angkanya. Oke, sampai sini clear ya semuanya? Untuk yang Za dan Kenzi. Oke, Mister. Oke, good. Nice. Za gimana, Za? Nah, Za itu di bagian mana ininya? When space key press-nya mana? Coba di scroll ke atas. Yang when space key pressed. Di dalam komennya, Za. Coba cari di dalam komennya, di scroll ke atas. Nah, itu dia. Ditarik dulu yang bagian ini, bunga dengan titik-titik kelopak, blok yang sebelah kiri ditarik, ditaruh di bawahnya space. When space key press. Supaya dia bisa dipanggil. Jadi kita panggil komennya, perintahnya. Nah, habis itu pick randomnya dimasukkan ke dalam titik-titiknya. Di dalam kebagian kotak kosongnya ini. Bunga dengan kotak kosong kelopak itu dimasukkan di situ. Pick randomnya. Oke, nah sekarang coba Za. Dikerjakan. Dipencet spasi. Apakah udah bisa berjalan seperti yang punya Mister? Jangan lupa dipencet bendera hijau dulu ya. Pencet bendera hijau untuk memastikan bahwa dia dieksekusi. Kemudian Za pencet tombol spasi. Oke, ditutup dulu, dicoba bendera hijaunya diklik. Yap, kemudian dipencet tombol spasi. Apakah sudah muncul kelopaknya? Tombol spasinya dipencet di keyboard Za. Oke, nice. Jangan lupa di save ya, di submit kalau sudah selesai untuk Kenzi dan Za. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini ya. Kita hold dulu untuk Za. Kita masuk ke bagian selanjutnya, Kenzi juga yang masih di nomor pertama, nomor 10. Kita pindah ke nomor 11. Ini ya, nomor 11, back ke course-nya, pilih yang nomor 11. Kemudian masuk ke dalam variabel Mars. Nah, variabel Mars ini Mister tutup dulu. Munculnya seperti ini. Nah, di sini ada variabel. Kita penggunaannya masih ke variabel terus ya. Ini udah ada contohnya. Jadi ini ketika diklik, maka dia akan menambang si ininya. Si apa ini namanya? Si minernya, si miner. Oke, set variabelnya 0. Oh iya, ini belum di setup. Don't forget to create a variable. You need to set initial value. Nah, initial value-nya udah ada nih. Variabelnya udah ada. Cuman kita lihat nih. Variable kita pakai. Hati-hati ya. Di sini ada dua. Variable sama variable. Kalau teman-teman udah pakai yang variable, pastikan bawahnya juga variable ya. Jangan variable. Hati-hati. Ini ada dua bahasa nih. Satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau satunya bahasa Indonesia, semuanya pakai bahasa Indonesia. Kalau ini Mister punya pakai bahasa Indonesia nih. Variabel. Oke? Nah, variabel ini dipakai untuk melakukan repeat-nya. Jadi ketika dia maju, maka dia akan mining. Kemudian maju lagi, mining. Maju lagi, mining. Berarti ada 3 kali ya. 3 kali variabelnya. Berarti isiannya ada 3 kali isi variabel untuk dia mining si apa ini? Kristal. Sekarang kita coba running. Sep. Ditambang 2 atau lagi
3. Oke, berhasil ya. Jadi, kita gunakan variabelnya itu untuk ngedefine bagaimana dia harus bergerak. Ini conditional loop namanya. Dengan menggunakan variabel kita menentukan kondisi loopnya itu akan bergerak seperti apa. Oke, sampai sini kebayang? Nomor 1 aman ya. Nomor 1 masih relatif sederhana. Semoga contohnya ini bisa membuat bayangan ke teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita coba masuk yang nomor 2. Dengan metode yang Mister, izin dulu, Mister. Aku mau ke toilet. Oke, siap. Oke, Mister coba cek-cek dulu ya. Cek-cek dulu. Delvin gimana? Apakah ada kendala? Oke, udah nomor 3. Nice. Mantap. Amel gimana? Apakah ada kendala di nomor 1, 2-nya? Oke, sekarang udah nomor 2. Mantap. Kita gunakan logik yang sama untuk mengerjakan 2, 3, dan seterusnya. Jadi variabelnya itu menjadi patokan kita untuk membuat si robotnya bergerak. Oke, nomor 1. Dipastikan ya nomor 1. Oh ya, besar. Mister balik lagi ke nomor 1. Ada yang belum tadi Mister menyampaikan sekali lagi. Pastikan ini tulisannya harus sama ya. Jangan ini variabel, satunya variable. Nanti nggak jalan. Gunakan variabel aja ya. Kita pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris. Variabel. Ini juga sama, variabel. Diganti dulu semuanya. Hati-hati, ini jebakan nih, jebakan Batman. Kalau nggak diganti dia nggak akan jalan. Jadi variabel itu unik ya. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa kali dia variabelnya, isinya variabelnya. Kita lihat ini. Dia bergeraknya kan maju nambang. Maju nambang. Maju nambang. Berarti ada 3. Berarti dia variabelnya di-set menjadi 3. Nah, kalau udah coba di play. Harusnya udah clear kalau udah 3. Coba di play sekarang untuk yang kalau sudah dibuat jadi 3 variabelnya. Jadi variabelnya pastikan 3. Oke. Nice. Nah, udah dapat ya. Nanti yang teman-teman juga sama. Variabel. Kita gunakan kata variabel ya. Jangan variable. Biar kita sama nih. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Biar nggak bingung teman-teman. Jadi pastikan pertama adalah variabelnya itu tulisannya sama. Variabel bukan variable. Oke. Coba Mister cek dulu. Ada yang ketinggalan nggak? Tadi Amel udah nomor lanjut nomor 2. Bisa juga ada nomor 2. Oke, nggak ada yang ketinggalan ya. Udah aman ya. Faris aman Faris? Kenzi? Aman, Mister. Oke, nice. Sekarang nomor 2 ya. Oke, Kenzi. Good job. Sekarang nomor 2. 3 kali berbelok. Kok 3 kali berbelok? Mana 3 kali berbelok? 1, 2. Cuma 2 kali. Gak apa. Tetapi jumlah langkahnya berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat ya. Dia pengulangannya yang 3 kali. Beloknya 2 kali ya. Ngulangnya 3 kali yang mana? Jalan, maju. Terus jalan, turun. Jalan ke kiri. Itu maksudnya ya. Jadi ini repeatnya dibuat 3 kali. Nah, tapi lihat. Pergerakannya dia butuh 2 langkah nih sekarang. Habis itu pas dia turun butuhnya 1. Kan ini kan 2 langkah ya. 1, 2. Posisinya ada di sini robotnya. Habis itu dia untuk turunnya 1, 2, 3. Sini robotnya. Nah, yang terakhir 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 2, ada 3, ada 4. Selisihnya berapa penambahannya? Setelah kedua, ketiga selisihnya nambah berapa? Nambah 1 kan? Begitu pula nanti dari 3 ke 4. Jadi ya Mister lagi gerak nggak Mister? Kenapa? Nggak jadi deh Mister. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Nggak ada Mister. Aja. Oke, bisa lanjutin ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Nah, berarti variabelnya itu dimulai dari berapa? 2. Kenapa? Karena dia akan menentukan jumlah langkahnya. Lihat di sini. Udah disediakan ini codingannya. Repeat variabel. Ambil nilai variabel untuk menentukan repeatnya. Ini blok ini tuh artinya itu. Kemudian dari variabel ini akan menentukan jumlah forwardnya berapa kali. Berarti pertama itu 2.
karena kita butuh 2 langkah yang pertama. Selanjutnya berapa? 3. Nah, lihat. Setelah dia melakukan 2 kali, dia akan berbelok. Menghadap, sorry, bukan beloknya. Menghadap ke kanan. Berarti ngadap ke bawah. Habis itu change variable by 1. Tambahkan variabel 2 tadi dengan angka 1. Maksudnya gitu. Jadi sekarang nilai variabelnya berapa? 2 tambah 1, 3. Naik ke atas dia. Set. Ke bagian repeatnya. Ya kan? Nah, sekarang variabelnya jadi angka 3. Karena dari apa? 2 tambah 1. Yang tadi repeat yang pertama tadi. Nah, lanjut lagi 3. Berarti dia udah 1, 2, 3. Nah, bener kan? Nah, begitu pula yang keempat. Nah, sekarang kita coba running. Belok. Ditambah 1 variabelnya. Kemudian, oh iya. Tadi Mister menyampaikan, pastikan variabelnya adalah variabel tulisannya ya. Semuanya. Supaya sama. Nah, variabel semua baru kita running. Tadi Mister lupa belum ganti variabelnya. Nah, kita running, lanjut sama. Kita running juga. Terakhir. Oke. Oh iya. Periksa dirimu. Oke, kita coba ini dulu, hold dulu. Nomor Yang 2-nya gimana nih, Kak? kenapa? Ini nomor 2-nya bagaimana? Oh, nomor 2. Oke, wait. Ya, tadi Mister kepencet continue. Sorry. Kita ganti dulu. Yang pertama, lihat variabelnya dulu ya. Variabelnya ganti variabel semua. Terus habis itu langkahnya, variabelnya itu ditentukan oleh variabelnya ya. Jadi kita buat jadi 2. Oke, dah. Kalau udah kayak gini, di running harusnya clear. Yap, gimana Rizky? Ada yang mau disampaikan? Ini nomor 6 susah banget. Nomor 6. Kok Rizky udah nomor 6? Oke Rizky, bentar Rizky. Kita hold dulu ya. Habis nomor 2 nih kita hold dulu. Kita ke periksa dirimu dulu. Kan periksa dirimu ntar tinggal 30 menit, 6 menit lagi nih. Kita ke periksa dirimu dulu. Oke, udah jadi. Nomor 2 seperti ini ya. Nomor 2 seperti ini. Sekarang kita coba ke periksa dirimu. Nanti kalau ada waktu dan teman-teman masih pengen lanjut dulu, kita ke nomor 3 dan 4 dan seterusnya. Atau gimana nanti, lihat sikonnya ya, kondisinya seperti apa. Kita balik dulu ke periksa dirimu dulu. Periksa dirimu nomor 12 ya. Back dulu sebentar, kita hold dulu sebentar. Kita kerjakan periksa dirimu nomor 12. Mana nomor 12? Nomor 12. Periksa dirimu. Oke. Mana periksa dirimunya? Ikin. Ya, ada 3 soal aja. Kasih gambar emot. Setelah itu nomor 1. Nah, ini kita untuk menentukan angka yang pertama, kolek yang pertama ini sama angka yang pertama di sini sama angka yang kedua di sini. Nah, angka yang pertama ini dia ngaruhnya ke sini nih. Berapa step dia? Yang satunya lagi ini berapa step? Nah, kalau kita lihat gampangnya, triknya adalah atau tipsnya kita bisa hitung nih. Ini kan kelompoknya sama yang berulang kan? Berarti ada 3 yang pertama ini. Nah, yang kedua sama, berarti tinggal kita hitung 1, 2. Karena ini prosedurnya dilihat ya. Kita merepeat sebanyak stairs-nya. Bentuk stairs-nya itu, bentuk tangganya 1, 2, 3, ya kan? Ini 1, 2. Nah, sama nih. Jadi repeatnya berdasarkan bentuk tangganya. Karena kita coba isi ya. Di sini 3, di sini 2. Berdasarkan ini kotak-kotaknya. Kita coba answer. Oke. Kebayang ya? Kita melihatnya adalah bentuk prosedurnya itu dia maju, ambil, kemudian bawah, terus taruh. Habis itu dia muter ke kiri 90 derajat. Diulang lagi ke atas. Terus kayak gitu. Jadi makanya kita buat repeatnya, kita hitung repeatnya itu berdasarkan bentuk pola tangganya. Kalau ini ada 3 tangga berarti 3. Kalau ini 2, ini 2. Oke, clear nomor 1? 3 dan 2 ya. Angka yang pertama itu yang atas, yang bawah. Yang atas ini, yang bawah 2. Oke, sekarang nomor 2.
Nah, nomor 2 yang mana nih? Yo, pilih, pilih. Siapa yang udah selesai nomor 2? Nomor 2, silakan dipilih, dipilih. Yes, kemana Rizky? Coba. Dari yang punya Mister ya Rizky. Yang mana yang benar? Ini 1, 2, 3, 4. Yang kanan atas sama yang kiri bawah. Yang kanan atas sama Bisa yang... di kanan sama kiri bawah. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita coba cek ya. Oke, nice. Gimana penjelasannya? Bisa dijelasin? Kenapa kok kanan atas sama kiri bawah? Yang lainnya kebayang ya, kenapa kok pilihannya kanan atas sama kiri bawah? Jadi dia di sini, ini suruh ngapain nih? Totalnya ada 5 roket. Tetapi hari ini hanya 3. Nah, ingat ada kalimat ini nih. Yang dibutuhkan 3 ya, bukan 5. 3-nya yang hanya perlu diisi bahan bakar. Nah, dari sini kita bisa lihat dia pergerakannya move 1 kemudian refuel. Sama ini juga move 1 refuel. Nah, berarti setelah dia maju, dia akan isi bensin kan? Nah, jadi sama-sama seperti ini ya. Berarti benar nih ya, kalau yang pertama ini yang 3 ini 3 kali isi bensin, udah jelas ya. 3 kali repeat. Nah, sekarang yang ini dia gunakan setnya yang pertama 3, kemudian repeat until. Nah, kita pakai until conditionalnya. Dia akan di repeat sampai nilainya 0. Nih ya, 0 di sini. Dengan cara dia membuat si number of rocketnya berkurang 1 terus sampai 3 kali. Ya, jadi dapatnya juga sama 3 roket. Clear ya nomor 2? Yap. Gimana? Ini jam 22 sudah bentar lagi 23. Oke, siap. Satu lagi. Terakhir. Nah, ini dia. Ini yang kita lihat adalah, lihat ya, ini bentuknya segitiga nih di awal. Segitiga di awal. Bentar, ini bentuknya segitiga. Jadi kita suruh membayangkan bagaimana kalau dia parameternya digabung nih, jadi 2. Ada 2 parameter, color dan turns. Color nanti ini yang akan mengubah warnanya, turns ini yang akan mengubah derajatnya. Nah, randomnya, shape-nya ini, shape-nya itu dikali sama pick randomnya 1 sampai 8, kemudian dia pick random turn-nya. Yang kita lihat turn-nya ya, kalau color-nya nggak usah kita lihat, karena ini udah pasti akan ngerandom warna nih. Nggak akan berpengaruh apa-apa, tapi bentuknya nih yang akan kita pertanyakan. 5 sampai 9, putarannya, bukan sudutnya ya. Karena ini sudutnya dari 3 nih, hati-hati. Udah ada 3 sudutnya. Jadi ini ada 3. Kemudian putarannya itu nanti ada 5 atau 9. Jadi paling sedikit asumsinya adalah mana tadi? Mister. Nah, ini dia. Nah, paling sedikit berarti dia bentuknya harus sesuai dengan apa yang kita buat random di sini. Jadi kalau misalnya 5, ya 5, berarti 5 kali 3 ada 15. Paling sedikit tuh. Sekarang kita cek di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang warna sebentar. Yang warna hijau itu sebentar ini punya Mister yang mana? Oh, salah buka Mister. Yang warna hijau sebelah kiri atas, dihitung ya sudutnya. Ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Salah ini. Apalagi ini yang bawah. Yang bawah sebelah kanan nih kayak bintang surikanya Naruto. Salah. Ya kan? Sekarang kita coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini benar nih. Oke ya. Kemudian ini tadi sampai berapa sih nilainya? Bisa antara 5 sampai 9. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti bisa nih. Kemudian sorry 5, bentar 1 2. Oh iya, yang ini nggak kelihatan sudutnya nggak kelihatan. Ini segitiganya ya. Sebentar, Mister akan coba buat dia semakin terlihat. Kita ngitung sudutnya, itu sudut segitiganya ya, sudut segitiga. Nah ini ya, lihat ya di sini. Ini kalau kita buat, lihat, set, 1, ya.
Terus ini lagi. Yang ini sebelah sini kita tarik garis. Set, set, 2. Dan seterusnya. Nah, ini sampai berapa segitiga nih yang akan muncul? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bentuknya itu kayak bentuk capitan. Ini ya, bentuk capitan. Bentuk akhirnya nanti juga akan bentuk capitan. Nah, ini juga akan bentuk capitan. Nggak akan mungkin bentuknya seperti ini. Karena dia bentuknya segitiga. Oke. Nah, jadi yang betul adalah ini dan ini. Jadi bentuknya bukan yang mulus bentuk lingkaran, bentuk si geriginya. Jadi yang benar hijau yang paling kanan, biru ini biru apa ya? Pokoknya gambar yang paling kiri bawah, kemudian paling kanan bawah. Coba kita cek. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini gambarannya dari ini ya, dari segitiga yang ada di sini. Dari segitiga yang ada di sini, segitiga sama sisi ini kira-kira. Karena dia dari 5 sampai 9. Oke, dari 5 sampai 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, udah lebih 3 menit. Udah lebih 3 menit, ada yang mau ditanyakan? Jadi periksa dirimu nomor 3 terakhir itu adalah yang kalau di punya Mister ya. Punya Mister ini yang hijau kanan, hijau yang paling kanan, biru yang kiri bawah, sama ungu yang kanan bawah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira. Tidak ada. Bisa nggak ada? Ada yang mau ditunjukkan dulu di share screen dulu mengenai ininya, tugas-tugasnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman semuanya? Untuk Amel, Za, Kenzi, Rizky tadi Mister lihat udah oke. Kayak Adrian gimana Adrian? Clear semua? Ada yang keluarga 4, 6, 7. Oke, clear semua? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, Mister coba save dulu sebentar. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, karena berhubung waktunya sudah 8.34, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ini kita lebih 5 menit, 5 menit aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, gimana? Ya, ada yang mau ditanyakan? Mau disampaikan? Belum ada? Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya tadi nanti pada saat pengerjaan bot Mars tadi, variabel Mars ini tadi ya, yang ini, ada yang mau ditanyakan, ini konsepnya sama. Kita gunakan variabel sebagai penentu dari si pergerakan robot. Nah, itu ya. Nanti yang nomor 6 tadi yang pertanyaannya Rizky, nanti Mister akan coba jawab di ini ya, di video. Nanti Mister akan coba buat video terkait dengan tutorial yang nomor 6. Nanti Mister Rizky bisa lihat di tutorial videonya yang di nomor 6-nya ya. Bagi teman-teman yang lain juga sama, kalau misalnya nanti butuh lihat di tutorial nomor 6-nya, nanti bisa lihat nanti Mister share di grup. Tapi yang nomor 6 aja nih. Karena nanti yang lainnya dibuat PR. Nanti kalau misalnya ada yang sulit baru nanti ditanyain, misalnya udah mentok baru nanti bisa dibuatkan tutorialnya lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Sampaikan dulu, gak ada? Delvin ngapain senyum? Senyumnya nge-freeze Delvin. Oke, kalau gak ada yang mau ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman tadi yang ketinggalan, boleh nanti ngelihat di bagian videonya untuk nge-review dari apa yang udah Mister jelaskan terkait dengan pembelajaran pada malam hari ini. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran pada malam hari ini, boleh nanti ditanyakan di luar kelas via WA boleh, via Instagram boleh. Silakan, senyamannya adik-adik semuanya. Teman-teman semuanya di sini gimana cara menanyakannya. Kemudian jangan lupa sertakan screenshot supaya